Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab As-Siyam karangan Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin. Rabi'an, keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh keselamatan hingga terbitnya fajar. Ma hiya illa salamu ay taslimil malaika war ruh ala awliyaillahi ta'ala wa ahli ta'atihi wa ala ahli masajid wa ala kulli mu'minin wa mu'minah. Yang dimaksud salam di sini, keselamatan, apa maksud keselamatan di sini? Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sampai matla'il fajr. Apa maksud dari salam di sini? Kata beliau, mahiyah illa taslimul malaika war ruh. Malam itu tidak lain adalah malam penuh keselamatan, dalam artian yaitu para malaikat itu memberikan salam, ya, malaikat Jibril juga memberikan salam kepada para wali Allah. Ya, orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, wa ala ahlil masajid, dan juga pada para penghuni masjid, orang yang menetap di masjid, orang yang ada duduk di masjid, beribadah pada Allah di masjid, wa ala kulli mu'minin wa mu'minatin, dan juga pada semua mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Siwa mudminil khamri wa musirrin ala maksiyah, ya, kecuali orang yang candu minum khamar, orang yang terus menerus berbuat maksiat, wa nahwihi ma kama taqaddam, dan yang lainnya seperti yang kita bahas tadi. Fatusallimul malaikatu 'alal mu'minina wal mu'minati. Maka para malaikat itu memberikan salam kepada kaum mukminin dan mukminat. Wa yaqra'una 'alaihimus salama min rabbihim tabaraka wa ta'ala. Serta menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu anggaplah menitip salam kepada para malaikat. Nah, nanti para malaikat, selain para malaikat ini mengucapkan salam pada kita-kita di malam Lailatul Qadar, juga menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kama warada anis salafis salih, seperti yang diriwayatkan dari para salafun salih. Nah, karena terjadi seperti itu, walihadza tanzilus sakinatu wassalamah. Karena itu ketenangan dan keselamatan itu turun. Wa yahullul aman. Wa yahullul amanu ala ahlil iman. Ala ahlil iman. Wa yamtaddu dzalika hatta matla'il fajrih. Ya. Serta rasa aman itu akan menyelimuti orang-orang yang beriman. Wa yamtaddu dzalika hatta matla'il fajri, dan keadaan ini terus berlanjut hingga terbitnya fajar. Qala ba'dul muhaqqiqin minal 'arifin, inna lailatal qadri tutlaqu ala lailataini. Sebagian ulama yang mendalami muhaqqiqin minal 'arifin mengatakan inna lailatul qadr tutlaqu ala lailatain, bahwa istilah Lailatul Qadar itu digunakan untuk dua malam. Al-ula Lailatul Qadri bima'na al-miqdar wal fadluh. Yang pertama adalah Lailatul Qadar dalam arti kemuliaan dan keutamaan. Wahiyya allati wasafaha Allah Ta'ala biqaulihi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wahiyya takunu fil ashril akhiri min Ramadan khassatan. Malam ini terjadi khusus pada 10 malam terakhir
bulan Ramadan. Berarti dari tanggal 21 ya sampai akhir Ramadan. Wa amma tsaniyah, adapun makna yang kedua yang diriwayatkan dari ba'dul muhaqqiqin, wa amma tsaniyah fahiya lailatul qadri bi ma'na taqdir. Adapun makna yang kedua adalah Lailatul Qadar dalam arti penentuan dan takdir. Wa hiya allati wasafaha Allah taala bi qaulihi, adalah malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Sungguhnya kami adalah pemberi peringatan, munzirin. Pada malam itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan segala urusan yang penuh hikmah. Wa hadhihi al-lailatu takunu dawaratan fis sanati kulliha. Maka malam ini berputar sepanjang tahun, tidak tetap ya pada satu waktu dalam setahun. Wal ghalib, tapi yang banyak annaha takunu fi lailatin nisfi min Sya'ban. Namun yang lebih sering terjadi adalah pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Nah, lulu qad ijtama'at al-lailatani ma'an fi lailati nuzulil Qur'anil Karim. Kedua malam ini pernah bersatu dalam satu waktu, yaitu pada malam turunnya Al-Qur'an. Walihada usifat bil wasfain. Oleh karena itu malam ini disifati dengan dua sifat. Ya, dengan dua sifat sekaligus. Ai bil miqdari wal fadli. Nih, yang pertama, sifat yang pertama, wabit taqdiri wal farqi. Ini sifat yang kedua. Jadi sifat yang pertama, Lailatul Qadar disifati dengan miqdar wal fadl. Sifat yang kedua dengan takdir wal farq. Disifati kemuliaan dan keutamaan. Yang pertama, wabit taqdiri wal farq, serta penentuan dan pemisahan takdir. Allah. Wa hadha huwa al-qawlu وهذا القول هو فصل الخطاب في المسألة لأن هذا أقوال مختلفة. Pendapat ini adalah pendapat yang anggaplah paling kuat karena permasalahan ini itu terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai hal tersebut. Qiyamul Lailatul Qadar. Rahimahullah, qiyamul Lailatul Qadri. Qiyam, salat dan ibadah di malam Lailatul Qadar. Qiyam ini bukan hanya berdiri. Nah, bukan maksudnya qiyam di sini ibadah ya, salat. Yang namanya qiyam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadr, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di mana hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi, Al-Imam Nawawi berkata, wa makna qiyamuha imanan, apa maksud qiyamuhu imanan? Orang yang berdiri dalam penuh keimanan di malam Lailatul Qadar. Ay tasdiqan bi annaha haqqun wa ta'ah. Makna dari menghidupkan malam dengan penuh keimanan adalah meyakini bahwa malam itu benar adanya dan merupakan bentuk ketaatan. Ya. Wahtisaban, arti dari ihtisaban, talaban liridallahi ta'ala wa thawabihi la lirriya'i wa nahwihi. Sedangkan makna dari ihtisaban, mengharap pahala, adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya atau hal semacamnya.
Sehingga di malam Lailatul Qadar itu fayusannul iktsaru minas sholati fiha, disunnahkan untuk memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar, wa minad du'a, memperbanyak doa, wa ghairihima minal ibadat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa yustahabbu ihya'uha bil ibadah, dianjurkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh ibadah. Wa yanbaghi ay yatlubaha fil ashril akhiri min Ramadan. Nah, orang yang ingin mencari malam Lailatul Qadar ini di tanggal berapa? Nah, kata beliau, wa yanbaghi ay yatlubaha fil ashril akhiri min Ramadan. Nah, dan sebaiknya malam Lailatul Qadar itu dicari di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini semangat dari tanggal 1 sampai tanggal 30-nya. Kenapa mencarinya di 10 akhir bulan Ramadan? Lima rawahul Bukhari. Ini ada hadisnya. Anis Sayyidah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wa fi sahihaini anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dalam Sahih Bukhari wa Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashrul akhiru ahya al-laila. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari wa Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir, ahya al-laila, beliau menghidupkan malam itu, malam terakhir, 10 malam terakhir. Wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istrinya. Wajadda wa shaddal mi'zar, wajadda wa shaddal mi'zar. Beliau itu bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Wa shaddal mi'zar. Shaddal mi'zar, apa shaddal mi'zar ini? Semacam apa itu, mengecangkan ikat pinggangnya, itu maksudnya sebagai tanda keseriusan dalam beribadah, itu maksudnya sebagai tanda keseriusan dalam beribadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yanalu ajraha man qamaha wa wafaqaha walau lam yankashif lahu syai'un min anwariha wa khasaisiha. Kata beliau, seseorang itu tetap mendapatkan pahala malam tersebut jika ia beribadah di dalamnya. Kan malam itu dari maghrib sampai subuh itu kan malam. Jadi barang siapa yang beribadah di malam itu walaupun hanya sebentar, mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Walau lam yankashif lahu syai'un min anwariha wa khasaisiha, walaupun dia tidak melihat tanda-tanda khusus ataupun dia tidak melihat cahaya tertentu, ya, fil yaqadha au fil manam, ya, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur atau mimpi, ya bisa. Lima jaa fi riwayat Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, karena ada hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yaqum lailatal qadri fayuwafiquha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar lalu mendapatkannya, ya, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yustahabbu an yukthira fi tilka al-lailati min ad-du'a'il waridi 'ani sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidah Aisyah berkata pada Rasul, wahai Rasul, ara'aita in alimtu lailatal qadri ma aqulu fiha. Ini pertanyaan yang diajukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istrinya Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah pada Rasulullah, wahai Rasul, jika aku mengetahui bahwasanya malam itu malam Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya aku baca? Apa kata Nabi? Nabi SAW menjawab, quli, katakan dan bacalah doa ini. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahahahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini hadis sahih. Dan doa ini insyaallah kita semua nih baca tiap hari, tiap malam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa arti dari doa ini? Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Apa saja tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Qala al-musannifu rahimahullah alamatu Lailatul Qadri. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. An tatlu'a syamsu fi sabihatiha bayda'a la syu'a'a laha. Bahwa matahari pada pagi harinya itu terbit dalam keadaan putih tanpa sinar yang menyilaukan. Ya, tanpa sinar yang menyilaukan. Ini tanda-tandanya. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Wa dzalika liquwati sutu'il anwar. Wa dzalika liquwati sutu'il anwarin nazilati fi lailatiha. Hal ini disebabkan oleh kuatnya cahaya yang turun pada malam tersebut. Nah, karena cahaya itu sangat kuat yang turun di malam Lailatul Qadar, sehingga matahari yang terbit itu dalam keadaan bersinar tanpa sinar yang menyilaukan. Ya. Ini alasannya. Alasannya lagi, wali kathrati tanazzulatil malaikati wa ma yanzilu ma'ahum minas sakinati war ruhaniyatil latifatil muntashirati bainas sama'i wal ardi. Serta banyaknya malaikat yang turun, tanazzulatil malaikah, wa ma yanzilu ma'ahum, beserta ketenangan, wa ma yanzil ma'ahum minas sakinati war ruhaniyah, ketenangan dan cahaya ruhani, al-latifah al-muntashira bainas sama'i wal ard, yang menyebar di antara langit dan bumi. Ya, karena cahaya ruhani yang menyebar di antara langit dan bumi ini menjadikan matahari itu sinarnya tidak menyilaukan. Ini tandanya, ini kan hanya sebatas tanda. Gitu. Ja'a fi sahihi Muslimin an Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu qala, "Wallazi la ilaha illahu innaha ya'ni lailatul qadr fi Ramadan wa innaha al-lailatul lati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha." Dalam Sahih Muslim yang disebutkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kata beliau, "Wallazi la ilaha illahu innaha ya'ni lailatul qadr fi Ramadan." Demi zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selainnya, sungguhnya Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Ini sampai bersumpah ya beliau. Wa innaha al-lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha.
Dan malam itu adalah malam yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kami untuk menghidupkannya dengan ibadah. Nah, kata beliau, wahiyya lailatu sab'in wa ishrin. Wahiyya lailatu sab'in wa ishrin. Dan malam itu adalah malam ke-27. Ini kata beliau ya. Wa amaratuha ay alamatuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihatiha bayda'a la syu'a'a laha. Dan tandanya adalah matahari itu terbit pada pagi harinya dalam keadaan putih tanpa sinar yang menyilaukan. Ini kata beliau. Kata siapa ini? Ubay ibn Ka'b bin sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi musnadil Imam Ahmad bi isnadin jayyid. Dan dalam musnadnya Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, an Abdullah an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amarata ay alamata lailatul qadri annaha safiyatun baljatun ka'anna fiha qamaran sati'an. Tanda Lailatul Qadar adalah bahwa malamnya itu bersih. Safiyah baljah. Safiyatun baljah, bersih dan terang. Ka'anna fiha qamaran sati'an. Seakan-akan ada bulan yang bersinar di situ. Ini tanda malam Lailatul Qadar. Sajiyatun la barda fiha wala harra. Malam itu terasa tenang gitu. Sajiyah, damai, sepertinya tidak terjadi apa-apa. La barda fiha wala har. Ya, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Ini malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Wala yahillu li kaukabin an yurma biha fiha hatta tusbih. Dan tidak ada bintang yang dilempar, baik itu meteor atau bintang jatuh hingga pagi harinya. Wa inna amarataha anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan laysa laha syu'aun. Tandanya juga adalah bahwa matahari pada pagi harinya itu terbit rata. Ya, tidak memiliki sinar yang menyilaukan. Ya, mislul qamari lailatul badr. Nah, perumpamaannya seperti bulan purnama di malam purnama. Wala yahillu lisyaitani ay yakhruja ma'aha yawma idzin. Dan pada hari itu setan juga tidak dapat keluar bersamanya. Fal alamatul lati takunu fi lailatul qadri tazidu fi nashatil mu'mini wa tahudduhu ala qiyamiha wal ibadati fiha. Tanda-tanda yang terjadi pada malam Lailatul Qadar tazidu fi nasyatil mu'min, menambah semangat seorang mukmin, wa tahudduhu ala qiyamiha wal ibadati fiha, yang bisa mendorongnya untuk menghidupkan malam itu dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wal alamatul lati takunu fi sabihatiha tahuddu ala iktsaril ibadati yaumaha at-tali laha. Sedangkan tanda-tanda yang muncul di pagi harinya itu mendorong seorang mukmin untuk memperbanyak ibadah pada hari setelahnya. Jadi misalkan di malamnya itu tidur lah. Jadi tidak banyak ibadah. Ya ibadah hanya sebentar saja tapi tidur gitu. Nah, tapi ternyata pas di pagi harinya, wah ini kok sinar matahari gak menyilaukan, ini malam Lailatul Qadar di malam nih. Nah, jadi dia semangat untuk ibadah di siang harinya. Fa inna nura Lailatul Qadri wa khairaha yansahibani 'alal yaumil ladzi yaliha. Karena cahaya dan keberkahan
Lailatul Qadri itu meluas hingga hari berikutnya. Ya, jadi di pagi harinya maksudnya. Walidzalika yaqulul imam wa dzalika naqala al-imam an-Nawawi fil Majmu' annahu yustahabbu an yakuna ijtihadul mu'mini fil ibadati fil yaumi ba'da lailatul qadri kajtihadihi fi lailatul qadri. Nah, kata Imam Nawawi yang dinukil dalam kitab Majmu', disunnahkan bagi seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah pada hari setelah Lailatul Qadar di pagi harinya sebagaimana kesungguhan dia dalam beribadah di malam tersebut. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.